Selamat datang di Training Center Pamasit KPCT. Baik, pagi hari ini kita akan melakukan tes komponen BD785 hasil bentuk yaitu program sebagai syarat untuk kelulusan Mas Bagas mengikuti pelatihan BD785. Baik Mas Bagas, mari kita mulai. Kita di sini ada unit BD785 nomor kisahnya 5304. Silakan Mas Bagas sebutkan nama-nama komponen yang ada di BD785. Baik, kita mulai Mas Bagas. Yang pertama, dari depan sini ada apa saja Mas Bagas? Ya, dari depan sini sebelum kita memulai P2H, kita itu terus dahulu menekan tombol stop itu. Nah, sudah jangan ditekan. Kemudian ini juga ditekan. Ini untuk menjaga supaya kerja ketika unit juga digerakkan oleh operator, kita nggak tahu. Terus selanjutnya itu depan ini yang paling besar ada nomor unit. Nomor unit, lanjut nomor apa, nomor belakang unit. Itu di dalam jaring ini itu ada grill namanya ya. grill. Di dalam grill ini itu ada steering and release oil cooler. Ini yang bagian ini ada kotakan kecil ini di sini namanya steering and release oil cooler. Terus di samping kanan sama samping kiri itu ada dua, tapi itu satu namanya air to air after cooler. Ya betul, air to air after cooler. Lanjut, Kemudian di sini ada juga kecil, kotakan kecil juga kayak gini. bawaan kapat, apa Bawaan namanya? kapat itu namanya AC kondensor. Lanjut, yang paling gede di belakang itu. Terus di belakang itu yang paling gede itu adalah air radiator cooler. Itu ada radiator. Ini namanya apa Mas? Ini namanya pin lock. Nah, ini namanya pin lock ya. Pin lock. Nah, ini untuk apa? Sebenarnya untuk menarik pakai sling ketika unit terjadi amblas atau yang masalah itu. Kita amblas sehingga perlu dipakai sling, dikaitkan di sini. Terus lanjut nanti apa? Terus itu adalah knob air suppression ketika terjadi kebakaran dan operator berada di bawah unit, tidak di atas. Oke, lanjut. Yang ini namanya apa? Ini namanya ladder, tangga. Tangga ya. Ini tangganya 785 karena unitnya kita ini tinggi, jadi kita bukan tangga, ada tangga kanan dan kiri. Di sini ada namanya apa? Foot step. Ya, ini untuk pijakan kaki pertama. Pastikan kalau mau naik turun unit harus dipastikan tidak licin. Lanjut Mas, di sini sebelah kiri ada lampu apa aja? Terus sebelah kiri itu yang atas itu satu, itu namanya foot lamp. Itu lampu Lampu fog lamp. fog lamp. Lanjut, Fog lamp. sebelah kanan Terus sebelah kanan itu ada turn signal sebelah kanan. ya telotem atau di sini lampu sen. Yang tengah Yang tengah itu lampu jarak dekat atau low beam lamp. ya work lamp atau looking lamp kan. Terus yang samping itu big beam lamp atau lampu jarak jauh. Nah, ini P2H itu jadi namanya P2H 785 itu 8 plus 1. 8 di area bawah, 1 di area atas. Kita ini baru di area yang pertama, area depan. Lanjut Mas Bagas, kita ke sebelah kiri dulu. Di sini ada apa saja Mas Bagas? Nah, di sini kita yang dicek itu ada banyak. Pertama ini ada AC receiver dryer ini terhubung ke AC. Terus kemudian itu di atas ada dua pipe. Yang atas itu adalah pipe dari blower ke air to air after cooler. Ya Nah, terus selanjutnya yang bawah ini pipe dari air to air after cooler ke intake manifold. Nah, terus kemudian di sini ada extra main fuel filter. Eksperimen filter. Lanjut. Terus ada water separator. Rapat separator. Terus ada ini engine oil filler untuk mengisi jika ada kekurangan di engine oil engine. Terus untuk pengecekannya itu di sini ada dipstick oil engine. Bisa ditarik dipsticknya Mas. Bisa. Tarik bawa keluar sini ya. Nih, dipstick lanjut. oil engine itu Cek. seperti ini. Pertama kalau kita mau ngecek itu kita lap dulu. Nah, dilap dulu ya. Ini kan udah bersih. Ya. Udah bersih, kita masukkan lagi.
at Levelnya Ini adalah di antara di antara high dan low. high dan low, berarti dia perlu Berat. adanya penambahan. Penambahan. Nah, oke. Ini juga memperhatikan posisi unit. Jika posisi unit itu miring, ini tidak bisa dilakukan ya. Tidak Ya, akurat. harus cari tempat yang rata. Rata. Mantap. Lanjut, ada komponen apa lagi? Di sini itu masuk di roda ini, di tire. Ini ada inlet brake cooling to front brake. Terus ini ada outlet brake cooling to front brake. Terus ini ada piston to parking brake. Terus di sini yang ini piston to retarder dan pedal brake. Sebelah kiri itu apa namanya? Sebelah kiri ini hose to front brake. Lanjut, yang itu di atas ada saklar kecil itu apa? Oh, di atas itu ada naikkan dulu. Enggak, Oh, iya. dari saja nah. Itu ada saklar kecil itu namanya electric priming pump switch. EPP. EP atau EPP. Itu digunakan ketika unit mengalami masuk angin. Yang kerannya itu sebelah itu air Oh, blade. itu yang warna hijau itu air blade valve. Nah, caranya ya air blade valve-nya itu dibuka, baru EPP-nya dinyalakan, diaktifin gitu ya. Lanjut, instrumen apalagi yang ada di sini, sebutin yang belum. Di sini itu adalah block engine. Di block engine itu di sini ada fuel supply pump, yaitu high pressure pump sama feed pump. Terus di sini ada itu belakang yang agak memanjang itu namanya common rail. Di situ adalah tempat fuel bertekanan untuk menuju selanjutnya ke cylinder liner. Cylinder liner itu dalam sini. Di dalam sana ada komponen lagi. Oh, di sana Nah, itu ada dalam apa? belakang itu adalah starting motor. Nah, starting motor di Belakang dalam itu. sana ya. Jumlahnya ada 2. Oke, lanjut. Terus yang warna biru itu apa namanya, Mas Bagas? Corrosion resistor. Nah, corrosion resistor. Ini adalah corrosion resistornya. Nah, lanjut. Di bawah sini, Mas. Ini di atas tire ini ada itu adalah tempat steering oil, Steering control steering valve. control valve. Nah, itu ada steering control valve. Lanjut, kita ke tire sebelah kiri. Di sini ada apa saja sebelah kiri? Ini tire nomor 1. Ini ada bolt and nut. Nah, bolt enak. Terus selanjutnya ini ada flank. Terus, Ini ada rim. terus Terus ini yang ini tire. tire ini namanya, kalau bagian samping namanya, Set wall. nah yang samping ini set Ini wall. set wall. Yang atas ini, yang tuh berarti hanya ini bahasanya apa? Ini namanya tread. Nah, ini tread ya, Mas. Kamu tahu nggak artinya garis merah putih ini di? Ini namanya garis oke. Nah, Ini untuk melihat dari jauh aja, dari dari visual, cukup dilihat dari visual. Kalau garisnya lurus berarti masih benar. Nah, ini kalau maksudnya merah putih ini, saat merah putih ini bergeser, berarti di sini ada kekendoran pada bolt and nut-nya. Jadi kita harus membawanya ke pit stop untuk dikencangkan atau ke workshop. Nah, lanjut, kita setelah tire nomor 1 kita ke bagian sebelah kiri. Di sini ada apa saja, Mas Bagas? Silakan disebutkan. Ini yang besar ini adalah steering and hoist oil tank. Di sini. Lanjut. Di tengahnya ini ada steering and hoist seat glass. Di sini kita bisa melihat level oil yang ada di dalam steering and hoist oil tank ini. Terus ini adalah steering and hoist oil filler untuk melakukan pengisian ulang. Terus ini Lanjut. ini steering and hoist oil filter untuk penyaringan. Lanjut. Terus ini adalah brake cooling oil filter. Oke. Terus yang belakang ini adalah transmisi oil filter. Lanjut. Terus di belakang brake cooling oil filter ini ada demam valve. Di belakang ini ada demam valve. Ukurannya lumayan di belakang ini, ketutupan. Ini apa ini, Mas? Terus ini adalah air blade steering and hoist oil steering and hoist oil. Ini air blade-nya untuk membuang dapan-dapan yang ada di steering and Ini hoist. bahasanya drain plug-nya ya. Drain Drain plug-nya SMG steering and hoist atau
tank hidrolik ini brake di sini. Nah, lanjut ini. Ini adalah transmisi oil filler untuk pengisian ulang jika dari oil transmisi kekurangan. Nah, ini untuk pengisiannya. Ini untuk pengecekan siklas. levelnya. Di sini ada stop dan running. Saat engine-nya running berarti yang dicek levelnya di bawah. Saat engine stop di tengah, di atas ini. Ya, jadi itu bedanya. Saat ini engine running, saat ini engine stop mati atau engine stop. Terus di sini ada lampu-lampu apa ini, Mas? Ini namanya lampu tayar atau seat lamp. Lampu layar atau seat lamp. Lanjut kita ke bagian dalam, Mas. Silakan masuk dulu, Mas Bagas. Kita masuk ke bagian dalam. Di sini ada namanya. Ini rakor. Nah, di sini rakor, elemen tambahan yaitu untuk penyaringan fuel pertama sebelum ke pre-fuel fuel ya, ke pre-fuel filter atau ke feed pump. Dia ke sini dulu. Ini tambahan ya, komponen tambahan di HD785. Sebelum masuk ke water separator dia masuk ke rakor dulu. Terus di sini ada apa, Mas? Ini adalah radiator. Salah. Ini namanya akumulator brake. Akumulator brake itu ada yang dua, ada untuk front brake dan rear brake. Nah, lanjut akumulator brake. Di sini ada suspensi, front suspensi. Nah, di sini pengencangan atau pengecekan suspensi depan. Dari di sini, kalau di sini ada garis anak panah ke bawah ke atas dan ke bawah. Jadi ini suspensinya dalam kondisi kita agak menurun, tidak rata, makanya suspensinya tertutup levelnya. Jadi drop ya, kondisinya di bawah dari garis. Terus lanjut ini apa, Mas? Terus ini ada tie rod. Ada tie rod. Terus ini Apa? Steering silinder. steering Silinder. Lanjut ya, ini ada steering silinder. Terus ini bagian dari steering control valve. Ya, ini bagian steering control valve mengarah ke demand valve. Nah, ini namanya mudguard ya. Tadi belum tersebut ya. Kelewat ya, ini mudguard ya. Lanjut ke sebelah sini, Mas. Di sini ada apa saja? ini kurang lebih kayak tayar yang di depan. Ini tambahnya itu ada ini namanya final drive. Di sini itu ada final drive oil filler. Ini terus di sini ada final drive drain plug oil final drive. Di sini final drive oil filler untuk pengisian. Ini untuk menguranginya di sini, atau untuk bahasanya itu membuang atau membuangan oli ya. Terus tadi ada terlewat lagi satu lagi. Di sini ada namanya komponen top rod ya. Yang besar ini namanya top rod ya. Nah, ini ada komponen namanya top rod. Sama itu, ini yang besar ini hose brake, yang ini top rod. Di sini ada silinder dam. Di sini ada hose silindernya dam. Jadi hose damnya gede. Di sini ada hose-nya. Di sini ada top rod. Top rod itu untuk mengunci. Jadi antara diferensial dan sasis body. Ya. Lanjut bagian belakang ini. Di sini ada apa saja, Mas? Belakang kita ini. Pertama, di sini ada mirip. Ini adalah terminal grease atau divider grease. Nah, ini terminal grease atau divider grease, gunanya untuk membagi grease atau pelumasan ke semua pin-pin. Ada pin suspensi ini, semua dilumasi grease. Terus lanjut, ini apa namanya, Mas? Itu adalah sensor suspensi. Sensor suspensi. Di sini sensor suspensinya dapat dilihat secara digital. Nanti ada di monitor unit. Terus lanjut, di sini ada apa lagi nih? Ini yang di lampu yang tiga ini, yang besar-besar ini adalah retarder lamp. Ini brake lamp, retarder lamp, itu ada reverse lamp, ya kan? Ya, reverse lamp, sama yang lainnya itu belakangnya itu ada alarm reverse alarm. Nah, Terus yang itu adalah lampu overtaking. Nah, overtaking.
Terus yang besar ini namanya diferensial. Yang besar ini diferensial. Terus di sini ini ada diferensial oil filler untuk mengisi ulang. Terus di bawah itu ada Ini untuk drain plug-nya diferensial ya ini ya. diferensial. Terus ini breather pernapasan, Lubang pernapasan atau diferensial. pernapasan. Terus ini ada nyambung lagi yang Ya, tadi kalau di bawah top road, ini di atas tadi saya bilang ini namanya radius road, radius support atau rear axle support. Ini kalau di mekanik biasanya nyebutnya radius road atau rear axle support. Selain itu di sini juga ada yang naik ke atas sini terus sensor dan bodi. sensor dam body. Kalau sensor dam body ini lepas damnya itu nggak bisa turun ya, dia otomatis akan misal udah di dam dia ngangkat ya ngangkat aja, nggak mau turun lagi gitu. Ini pastikan ya kalau P2 jangan sampai ininya lepas ya. Terus ini apa? Di sini ada Itu ada rear brake case. nah, cash. Terus lanjut Mas, yang menggantung ini gede ini apa ini? Menggantung gede ini? Itu adalah ejector untuk pemecah batu ketika ada batu yang Nah. kelip di antara dua Ini rod rock tayar ini. injektor. Jadi jangan sampai ada border atau apa batu besar masuk ke sini. Apakah akan rusak tayar? Tujuannya itu kenapa harus dipasang rock injektor. Di sini juga ada lubang, ini dua lubang, ini untuk lubang pin. Jadi kalau tidak pin locknya dimasukkan ke sini ditampul, tidak kita masukin pin dimasukkan ke ini ya. Ini di bagian belakang unit. Sama ya, ini tread ya. Ini kan kita tayarnya radial. Tayar radial itu pasti ada bagiannya seperti ini namanya tread. Bagian dalam ini sama sidewall. Bagian dalam sidewall unit di sini treadnya. Itu ada pinnya juga saat P2 itu di situ ada pin vessel, pastikan ya pinnya tidak lepas ataupun kendor gitu ya. Jadi kalau P2 harus diperhatikan secara seksama. Terus lanjut ke sini Mas Bagas, ini bagian kanan unit masih sama seperti bagian kiri unit. Dimulai dari sidewall, tread ya toh? Ya. Terus Ini ada rim, ada flank. Terus ini ada final drift oil filler. Terus ini tadi yang kita kelupaan nggak kita sebutin. ini ada apa itu? Valve. Di sini valve ada tayar nomor 1 dan valve tayar valve tayar nomor 5 dan valve tayar nomor 6. Jadi teman-teman kalau pas P2 harus dipastikan valve-nya ini tidak terlepas ya, bot-botnya ini ya, bot enaknya. Selain kita pastikan garis poka UB-nya tidak bergeser. Terus lanjut yang gede ini apa Mas Bagas? Yang gede ini adalah fuel tank. Nah, Terus di fuel tank itu ini ada kayak jarum ini namanya fuel tank gauge. di sini ada fuel gauge ya namanya ya. Mau untuk menanda seberapa banyak fuel yang ada di dalam sini. Nah, ini fuel gauge. Terus Di sini ada untuk filler oil tank apa fuel tank itu namanya pengisian. coupler, fuel tank coupler. Nah, di situ filler, di sini ada coupler. Jadi ini untuk tangkinya ini kapasitasnya 1308 liter. Saat ini penuh, isinya 1308 liter. Di sini berarti kalau masih di sini di jarum merah menunjukkan 3/4. Berarti ini masih sisa sekitar 900 literan. Masih sama, di sini ada komponen juga. Di situ ada top rod juga, masih sama. Di sini ada suspensi, ini ada mudguard juga. Ya, untuk di sini ada tayar, lampu tayar atau lampu set lamp ya, lampu samping ya. Kalau di sini dibuka juga ada komponen juga. Ini kosong ya, harusnya di sini ada tambahan ya, alat seperti misal palu kah apa gitu ada ditaruh sini. Ini masih kosong, jadi masih unit baru, jadi belum ada penambahan. Terus lanjut kita ke bagian dalam unit. Bagian dalam unit ada apa saja Mas? Di sini adalah ada brake oil tank. Yang ini. Itu ada brake oil tank. Terus ini kita buka. Di sini ada brake oil tank Siglas brake oil tank di sini. Nah, untuk melihat berapa banyak brake oilnya. Terus ini ada
apa ini? Di situ ada dari Dari fuel ya. fuel tank ya. Fuel tank mengarah ke rakor. Rakor. Yang biru apa, Mas? Ini komponen tambahan nggak? Nah, di situ ada filter ya, bagian filter juga sebagai tambahan. Sebelah kamu itu apa, rakor juga, Mas? Ini ada rakor juga, rakor Nah, sebelah itu ada kanan. rakor. Terus di kanan itu ada apa? Di kananmu yang gede itu, di box itu Ini ada akumulator. akumulator tuh front brake dan rear brake. Nah, ada akumulator. Sama di bawah itu Sama. tadi ada apa lagi di bawah? Ini di sini juga ada tie rod sama silinder steering. Terus Oke. ini ada suspensi, front suspensi sebelah kanan. Nah, lanjut. Sini Mas, Lanjut. bawah. Lanjut kita ke tire depan. Ini tayar depan nomor 2. Nomor 2. Sama. Sama. Kita di sini ada set wall, ada rim, ada flank, ada bolt and nut, ada valve-nya. Ya, di sini ini masih bagian dari tire ya. Di sini ada grease-nya dalam sini. Grease saja untuk pelumasan. Ya, kita ke sisi kanan. Jadi ya sebelah kanan berbeda dengan sebelah kiri. Yang ini filter apa, Mas? Ada 4, 1, 2, 3, 4 filter Ini apa? filter oil tank. Nah, ini filter oli ya. Filter oil Di si- engine. Ya, filter oli engine ya. Di sini ada. Ini ada extra main fuel filter. Nah, ini ada extra main fuel filter. Di sini ada dua apa namanya? Pre fuel filter dan main fuel Nah, filter. di sini ada pre-filter dan main fuel filter. Digunakan yaitu untuk menyaring fuel dari proses yang tadi awalnya dari water separator situ masuk ke pre-fuel filter. Di pre-filter sebagai saringan awal sebelum dipompa lagi oleh supply pump menuju ke extra main fuel filter. Main fuel filter. main fuel filter. Dilanjut di sini ada gede sama ya kanan ini hose apa ini? Ini ada hose inlet, ini inlet is hose inlet brake cooling to front brake, sama ini hose outlet brake cooling to front brake. Nah, ini inletnya, outletnya yang ini yang kecil ini dua. Kalau ini inlet, ini outlet. Jadi brake kita menggunakan oli ya, Ya. baik di depan ataupun di belakang atau di front brake atau di rear brake-nya. Sama, ini sebagai filter brake-nya. Filter brake-nya ada di sini, warna putih ya. Terus warna silver. Di sini ada apa ini namanya? Itu ada AC kompresor. Nah, di sini ada AC kompresor. Lanjut di belakangnya ada Alternator itu ada alternatornya. Di sini ada water pump. Di sini sama masih ada air bleed valve. Karena HD78 itu menggunakan V-engine. V-engine berarti dia menggunakan 140 silinder liner, menggunakan V-engine, dia mempunyai air bleed valve juga dua gitu kan. Sama di kanan dan kiri. Di sini ada namanya piping. Pipe yang atas itu tuh air cleaner tuh after cooler. Yang ini after cooler tuh intake manifold. Ya, lanjut ya, di situ masih ada yang ditutupin ngarah ke engine, ini namanya nozzle-nya versus pressure. Terus lanjut Mas di bagian bawah sini. Nah, ini apa ini? Itu adalah drain plug air radiator. Nah, ini drain plug-nya radiator. Kalau ini dikendorkan atau dibuka, maka air radiator akan keluar dari sini. Ya, ini untuk menguras air radiator. Lanjut, kita sudah dari depan. Lanjut kita ke atas. Silakan naik. Ya, naik turun unit pastikan menggunakan full body contact. Jangan lupa nanti dibuka dulu. Izin ya Mas ya, batik dua ya. Di sini adalah brake cleaner. Brake cleaner sebagai saringan Saringan udara awal. awal. Di bawahnya ada? Ini adalah ada air cleaner. Nah, di situ ada air cleaner.
Lanjut, kita di sini ada namanya apa nih? Itu adalah tabung grease. Nah, ini tabung grease. Ini Stok untuk grease. stok grease untuk pelumasan di semua pin-pin. Ini Itu adalah tabung fire suppression. Nah, di sini pastikan itu ada ada levelnya. levelnya. Nah, jarum menunjuk ke yang hijau. Terus ini ada Terus apa itu mirror sebelah kanan, Spion sebelah kanan. Ini spion depan. depan. Terus lanjut ini apa Ini Mas? adalah subtank air radiator. Subtank Di sini air kita radiator. bisa mengecek kondisinya ada di sini. Stok air radiatornya itu di sini. Lanjut, kita buka ya cover engine. Bukanya hati-hati. Buka dari samping situ. Lanjut, di sini ada komponen apa aja Mas Bagas? Kita mulai dari sini. Ini apa ini? Nah, itu adalah pipe dari air cleaner Menuju ke blower. Nah, yang hitam itu blower, Ini itu blower. yang ditutup Yang ditutup dengan ini ada gambarnya jangan hand ya, tangan jangan disentuh. Ini namanya apa? itu namanya turbin. Turbin. Jadi turbocas itu ada komponennya namanya dua Mas. Turbocas ada namanya turbin dan blower. Jadi turbin itu digerakkan oleh gas buang, sedangkan blower ini dia menghisap. Dia kan otomatis kalau turbin diputar, otomatis blowernya juga bergerak. Dia akan menghisap udara dari luar sini masuk ke air cleaner dan masuk ke nanti intake marah ke after cooler. Jadi dari blower menuju ke after cooler. Dan saringan ini dia dipantau oleh di sini ya Mas. Mohon maaf. Itu adalah breather. Nah, di sini ada breather. Ada desindikator ya, desindikator bukan breather, desindikator untuk mantau kotor apa enggaknya. Terus lanjut di sini ada dua piping besar ini. Nah, ini kanan dan kiri. Ini namanya piping air radiator tuh water pump ya dari sini. Jadi 1 2 ada 2 ya dari di sini. Di sini ada alternator, tadi sana ada AC kompresor. Jadi kalau dari atas kelihatan di sini ada grillnya, di sini ada fan. Sini engine ya. Engine itu ada V engine, berarti silindernya kita karena HD785 itu SAA 12V 140 dan diameternya 140, V-nya V engine. Silindernya berarti karena ada 12 berarti 6 di kanan dan 6 di kiri. Ini 6 kanan dan kiri. Di situ ada intake manifold, di sini ada intake manifold karena dia V engine. Nah, itu ya. Oke, dari atas itu. Lanjut Mas, buka. Tarik. Lanjut ya. Kita ke bagian baterai. Buka Mas. Baterainya ada 1 2 3 4 ya, ada 4 baterai. Jadi masing-masing baterai ada berapa Mas Bagas? 12 volt. Nah, 12 volt berarti satu rangkaian ini 24, ini 24 berarti 48 volt. Untuk baterai ini yang perlu kita cek ini Mas, kekencangannya. Jangan sampai ada keluar air dari sini, air baterainya ya. Otomatis kalau ada keluar, otomatis di situ ada kebocoran baterai. Bahayanya apa kalau baterai itu bisa bocor? Bisa terjadi kebakaran juga. Oke, lanjut ya. Tutup Mas. Mas, minta tolong boleh? Ini ditutup pakai hitam-hitam ini adalah transmisi. Nah, hitam-hitam itu bukan ditutup sama hitam-hitam, namanya itu cover ya. transmisi. Di bawahnya ada transmisi itu ada namanya ECMF. Electric Control Modulating Valve, di mana di situ ada 7 percepatan maju dan 2 percepatan mundur. Kalau mundurnya itu ada RLRH, kalau majunya ada D, terakhir ada L atau 1 atau D itu 7. Di sana kelihatan yaitu ada propeller shaft atau rear drive shaft. Ya. Bagian sana itu yang besar itu nyambung ke diferensial itu namanya rear drive shaft. Terus rangkaian piping kanan dan kiri itu rangkaian piping untuk steering control valve ataupun brake ya, yang bawah itu ya hose brake-nya ya, yang ada hose transmisi, hose brake-nya banyak sekali rangkaiannya. Terus di sini Mas
setelah dari transmisi dari bawah sini ada PTO. PTO ya. Yang dua ini sampingnya transmisi gabung nih ada PTO, terus lanjut ada namanya turbo venter yang dua itu. Terus setelah turbo venter di situ ada pompa. Ada 3. Ada 3 pompa. Di situ ada pompa brake, ada pompa brake ya, pompa brake dan pompa turbo venter dan pompa steering ya. Ada semua di situ ngumpul jadi satu ya. 1 2 3 sana ya. Mungkin kalau di kamera nggak terlihat ya, jarak ya. Terus lanjut Mas, di sini yang diangkat ini namanya muffler. Muffler yang bawah sini ini menuju ke exhaust pipe ya, exhaust pipe ya. Nanti exhaust manifold kan keluar exhaust pipe keluar ke udara. Di sini gunanya untuk meredam suara, meredam percikan api, dan juga ada peredam getarannya juga otomatis kan. Lanjut ya, kita nanti akan ke bagian dalam unit. Untuk sementara cukup dulu. Nah, di sini ada HD785. Di sini ada namanya steering, ya toh? Steering. Ini komponen tambahan Ewax Pro. Di sini ada radio. Di sini ada instrumen panel ya. Mari nanti kita akan cek instrumen panel di menu selanjutnya, tapi karena hari ini tes komponen, Mas Bagas silakan dites sampai komponen apa saja di sini, sampai jelasin Mas Bagas. Nah, di on sini kan? Ya, silakan di on kan dulu. Ya. Di sini terlihat itu ada banyak. Di sini ada itu ada logonya engine water temperature. Di sini untuk mengetahui temperatur water engine, pendingin, air pendingin pada engine di sini. Kalau di high itu berarti mengalami tidak bagus, overheat. Harusnya di yang putih ini. Terus di sini ada ini logonya transmisi oil temperature. Transmisi oil temperature gauge. Terus di sini ada ini brake oil temperature gauge. Di sini sebagai namanya retarder oil temperature. Di sini adalah fuel gauge. Di sini untuk mengetahui secara digital, selain dari tadi di bawah digitalnya jumlah fuel yang ada di fuel tank. Terus kita ke console lamp. Di sini ada tekan balcik switch-nya dulu, ditekan. Nah, ada apa saja? Di sini itu ada maintenance, terus maintenance console lamp. Di sini adalah baterai charge console lamp. Di sini steering oil temperature console lamp, terus engine oil pressure console lamp, brake oil pressure console lamp. Di sini adalah parking brake pilot lamp. Terus ini mesin system, engine system, transmisi system, brake system, sama seat dan body. Terus ini seat belt console lamp, seat belt pilot lamp. Terus ini adalah warning, tanda warning. Jika ini salah satu menyala, ini akan menyala dan ada alarmnya. Terus ini ada posisi dan body atau sensor dan body di sini secara digital juga di sini. Terus ini adalah parking brake pilot lamp. Terus ini ada emergency steering pilot lamp. Di sini ada engine preheating pilot lamp. Terus di sini ada ASR ketika ASR diaktifkan. Terus ini ada retarder, RR retarder, automatic retarder, RSC atau RSC. Ini ketika dinyalakan ini akan menyala, dan ini adalah kecepatan yang dibatasi dalam kilometer per jam. Terus ini ada posisi transmisi, ini gear lever transmisi posisi. Di sini ini ada akan menentukan, ini ada high lamp sama turn signal kanan dan kiri. Terus ini ada transmisi lock sama power mode
ketika power mode pilot lamp, ketika diaktifkan akan menyala. Oke, lanjut. Kita tadi ke instrument panel, tombol-tombolnya ini sampai sebutin dulu Mas. Terus di sini ada tombol-tombol sebelah kanan steering, itu ada ini. Sebelah kanan steering itu ada, ini ada tulisannya ASR atau Automatic Spin Regulation. Di sini ada tulisannya auto kecil. Ini adalah ARSC atau Automatic Retarder Speed Control. Di sini adalah hazard switch hazard. Merah itu apa? Sampingnya. Ini adalah emergency steering. Ini terus di sini ada min, ini adalah slow untuk mengurangi putaran engine, jadi lebih lambat. Ini diaktifkan ketika masuk ke pit stop. Terus ini ada power mode switch, power mode. RSC itu diaktifnya saat kosongan. Jadi kalau muatan nggak usah diaktifin, kalau kosongan diaktifin. Selain menghemat fuel, dia juga RPM-nya akan rendah, jadi suara mesin akan lebih halus. Terus ini tombol apa ini, guys? Nah, terus di sini ada AC. Ini ada AC Pengaturan switch, Ya, AC switch. AC controller ya. Nah, di sini ada apa ini, guys? Nah, terus di sini itu ada Ini ada apa? pengatur grease. Nah, ini pengatur grease, yaitu untuk grease controller. Grease controller. Bahasanya auto loop controller di sini ya, untuk mengatur putaran grease-nya di sana itu mau berapa menit sekali dia muter. Jadi gunanya di situ itu. Sebenarnya dilanjut di bawah sini ada macam-macam lagi. Di sini ada emergency fire suppression juga ada. Knop fire suppression. Nah, gitu ya. Udah. Di sebelah kiri steering itu ada beberapa tombol. Di sini yang paling kiri ini adalah seat lamp switch. Terus di sini adalah warm up. Ini idle timer, ketika engine dimatikan akan idle. Ini akan menyala. Terus ini ada Itu gunanya untuk, jadi saat switchnya sini dimatikan dia akan idle, tapi kalau ini ditekan otomatis dia akan mati. Biasanya di sini ya, cuma sekarang dipindah di sana. terus Jadi nggak usah nekan emergency stop. Nah, terus kemudian di sini ada untuk menyalakan lampu. work lamp. Ini lamp biasa kan? Oh ya, itu kan ada work lamp juga. Ya, Di sini fog lamp. modifikasi, sudah dimodifikasi. Ini yang bawah ini fog lamp. Terus ini adalah bill switch untuk menyalakan yang ada di monitor. Ada yang rusak atau tidak, ini bisa dicek lewat sini. Terus ini Yaitu apa? Yang 1, 2 itu terus apa? ini ada mode selektor 1 dan 2. Ini biasanya dipakai oleh mekanik untuk mengecek ada trouble apa yang terjadi. Ini juga bisa untuk mengecek HM, ini satu atas. Terus kemudian ini adalah fatigue alarm. Ini untuk merefreshnya ketika menyala. Terus lanjut, ini apa namanya? Dan ini yang bulat ini adalah steering. Nah, lanjut, ini Ini ada turn signal switch untuk kanan dan kiri, sama untuk menghidupkan lampu-lampu yang ada di sini. Kemudian di sini di karakter karakter display. Terus kemudian di sini ada wiper untuk membersih kaca. Ini bisa mengeluarkan air, bisa kecepatan rendah. Wiper switch itu namanya ya. Wiper Wiper switch. switch, ada levernya. Ada levernya, ada sinyal pilot lamp, lever high beam lamp ada di sini semua. Terus ini ada apa ini? di sebelah kanan ini ada belakang steering ini ada retarder. Yang ini retarder. Terus yang ini adalah untuk mengatur ARSC. Ini untuk mengatur kecepatan berapa yang kita inginkan lewat sini. Oke, sudah selesai.